Baik, sesuai janji saya sudah 19.45, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah dan bunda sekalian. Sebelumnya, segala puji dan syukur ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu ya, sekaligus berjumpa kembali berbincang-bincang yang sudah lama, terutama, saya selaku fasilitator, Hebat Depok, membuat sebuah wadah lagi, membuat sebuah ruangan lagi untuk kita kembali bertemu gitu. Karena sesungguhnya, saya sendiri bingung harus memulainya seperti apa karena sudah terlalu lama, eee, hibasi kurang lebih gitu. Baik, sebelumnya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dan insya Allah kita semua selaku umatnya diberikan syafaat oleh beliau ketika yaumil akhir nanti. Amin. Baik, sebelumnya sudah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber yang paling kece, cie. Tak lain dan tak bukan, sudah tidak asing di tengah-tengah kita, ialah Kak Isma, sosok yang apa ya, melanglang buana di dunia Hebat Community gitu ya. Pasti hampir di setiap bulan ada event-event, kurang lebih tuh beliaulah yang selalu hadir menemani dan membersamai ayah bunda sekalian. Dan pada kesempatan kali ini gitu ya, ceritanya kemarin saya, nembak Kak Isma untuk ngisi di Depok, karena Depok sudah lama sekali tidak berkegiatan. Saya berharap mudah-mudahan pada malam hari ini dengan hadirnya Kak Isma membersamai, eee, kita semua, terutama khususnya buat yang di Depok. Mudah-mudahan bisa kembali berkegiatan, bisa kembali, membuat sebuah program-program yang tentunya bisa bermanfaat buat keluarga masing-masing dan juga buat komunitas hebat itu sendiri juga. Baik, tak berpanjang kata-kata karena waktunya sudah malam dan insya Allah kita, jam 9 diusahakan sudah selesai acaranya, jadi tidak perlu berlama-lama. Terkait tentang PBL atau Project Based Learning. Nah, jadi kalau, ngebahas tentang project based learning itu udah paling pas tuh Kak Isma memang yang membawakan. Karena sejak dulu gitu ya, sejak dulu, beliau itu emang udah pakem di bidangnya gitu ya. Jadi insya Allah, penjelasan Kak Isma malam ini tentang project based learning bisa membuat, sebuah ilmu baru, pencerahan, atau bisa menambah wawasan kita tentang update-update sebetulnya apa aja sih yang harus kita ketahui tentang project based learning, atau kalau memang kita sudah tahu barangkali ada tambahan yang, eee, ilmu-ilmu baru yang belum pernah kita dapatkan. Baik, Kak Isma, apa kabar Kak Isma? Baik, alhamdulillah, Kak Hana. Bentar, saya mau bersihin dulu. Iya. Baik, alhamdulillah. Senang sekali nih bisa hadir di teman-teman Depok ya. Walaupun sebenarnya banyak teman-teman ini nih dari tempat lain nih yang ikut bergabung, dari teman Mahdoro dan lain-lain yang ikut bergabung juga. Ya, betul betul. Senang sekali rasanya bisa juga dihadirkan oleh teman-teman dari mana-mana ya, dari luar Depok. Ada yang dari Samarinda, ada yang dari, Pulau Sumatera juga, beberapa teman-teman lain, alhamdulillah. Baik, Kak, silahkan, untuk waktunya dan apa ya, tempatnya kami persilahkan. Ya, Baik. Mangga. Ya, jadi si ceritanya kenapa waktu diminta Kak Hana buat cerita ini ya,
"Ngisi apa Kak di Depok?" Ya saya kepikiran dengan PBL, kenapa? Karena PBL ini lagi jadi salah satu, program yang sedang didorong oleh Hebat. Jadi Hebat melalui berbagai kanalnya sedang mendorong program PBL. Jadi kan nanti di Hebat Komunitas itu ada 2 jalur ya Kak Hana ya, jalur komunitas, di jalur orang tua gitu ya, yang nanti ada apa, pembinaan orang tua gitu ya. Ya terus kemudian ada lagi satu lagi jalurnya PKB Madani yang itu emang jalurnya jalur buat temen-temen yang homeschooling, home education di rumah full sehingga nantinya bisa punya apa ya, pembelajaran terstruktur ketika home education ya. Jadi kalau ada yang orang tua, ada yang buat anak-anaknya langsung. Tentunya orang tua juga di apa, dibina ya di situ ya. Nah, karena ini dihebat, maka saya izinkan. Sebenarnya saya punya ada dua jenis apa ya? Dua jenis pendekatan di PBL sebenarnya. Cuman karena ini hebat, saya pakai punya teman-teman tim PKBM dan hebat biar selaras dengan apa yang hebat inginkan itu ya. Oke. Taruh, dulu, sorry. Jadi eh, kenalan sedikit dengan PKBM dan hebat. Ini adalah PKBM yang dibuat oleh Yayasan Hebat. Namanya yayasannya apa ya? Hebat keluarga gitu. Lupa dong yayasannya. Jadi kita kita di Hebat sedang sedang merapikan semuanya. Jadi belajar dari apa namanya? Belajar dari apa yang terjadi sekian belas tahun Hebat berdiri gitu ya. Kita belajar bahwa kita butuh sebuah modul terstruktur untuk membantu anak Hebat dalam pembelajarannya. Makanya akhirnya kita bikin PKB Madani Hebat untuk membantu teman-teman hebat nih yang ada di mana-mana biar biar bisa gabung di Hebat gitu ya dalam membelajarnya bareng-bareng. Jadi dibinanya bareng-bareng terus kemudian anaknya juga sama-sama di Hebat. Gitulah kira-kira gitu ya. Nah, si apa namanya PKB Madani Hebat ini pendekatan pembelajaran adalah PBL lewat project based learning. Dan ini juga nanti akan kita terapkan di berbagai macam program hebat PBL ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya juga jadi awalan pengetahuan buat teman-teman di apa namanya di hebat untuk tentang PBL gitu. Boleh dong. Kalau sebelum saya cerita tentang PBL, boleh dong on mic langsung siapa yang pernah dengar tentang project based learning dan kemudian apa yang teman-teman paham tentang itu. Ada yang mau sharing dulu? Nggak off cam nggak apa-apa, on mic aja. Ada. Saya Kak Itsma. Boleh, Bayarna. Ini Bayarna Tegal ya? Dalam Ini Bayarna Tegal ya? Eh, dari Surabaya. oh Bayarna Surabaya. Oh ini apa? Pak Eh, Ito. Pak Ito. Siap. Siap, siap, siap. Terkait PBL ya. Ini yang sepengetahuan saya ya Kak Itsma. Hmm, Jadi PBL itu project based learning. Nah, pembelajaran melalui project. Nah, istilahnya kan kalau diartikan kan learning itu kan belajar base berdasarkan project. Nah, itu kan bisa project bersama maupun individu. Yang saya pahami dan memang saya mulai terapkan untuk anak saya itu, jadi dia itu saya kasih karena kan usianya 12 tahun dan kami juga ada omah bolang, jadi, akhir-akhir ini saya kasih project Kak Itsma. Jadi projeknya itu adalah dia membuat mini city tour, gitu. Jadi mini city tour di Surabaya dengan kalau awalnya itu kan saya dan Pak Ito yang mendampingi itu city survival. Akhirnya dia karena dia pingin dapat uang untuk membeli HP, akhirnya dia menantang kami, "Aku ingin buat project sendiri, mandiri. Nanti Bapak sama Ibu hanya, melihat saja, mendampingi." Istilahnya seperti itu. Oke, saya beri, tantangan seperti itu, kepercayaan, akhirnya dia, mulai berpikir itu terkait, nanti, pesertanya berapa orang, terus nanti tujuannya ke mana, rundown-nya seperti apa, lalu flyer-nya nanti gimana, HTM-nya itu, sebagian besar dia yang memikirkan. Nah, itu sih, menurut saya juga adalah BBL.
Tapi nanti saya belum tahu. Ini kan awalnya itu seperti itu Kak Itsma. Jadi saya tahu nanti kalau hari H itu seperti apa, kalau selesai itu saya tahunya itu hanya nanti akan ada evaluasi. Gitu aja sih Kak Itsma, kalau pengertian PBL menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Erna. Ini seru nih kalau ketemu Bu Erna nih. Anak bisa belajar wildlife dengan pakarnya, dengan Pak Itok. Asli, itu bisa belajar tentang alam bebas. Karena Pak Itok tinggal di dekat apa kebun bakau, kebun Mangrove, bakau, hutan bakau ya, Bu Erna ya. Mang Di situ iya. masih banyak binatang liar di situ. Seru, seru, seru. Saya pernah ke sana dan seru sekali. Ada lagi teman-teman yang punya pendapat atau punya cerita tentang PBL atau ada harapan tentang sesi kita malam ini gitu? Ada. Boleh on mic, silakan, silakan langsung aja. Ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Jadi tadi Bu Era udah bilang bahwa project based learning itu adalah anak-anak belajar dari project yang mereka identifikasi ke mereka. Nanti kita akan bahas di belakang tentang bagaimana aplikasi. Tapi kira-kira PBL itu begini. Jadi kalau di teman-teman apa namanya di teman-teman pendidikan nih yang apa latar belakang sekolahan itu ya, itu ada PBL, ada PJBL. Nah, kalau PBL itu problem based learning, kalau PJBL itu project based learning. Kira-kira gitulah. Ini kemarin saya diprotes nih ketika ngajar di sebuah sekolah gitu ya. Kak Isma maksudnya nih PBL, problem based learning atau project based learning? Ini project based learning gitu. Dan memang mirip-mirip, mirip-mirip sih. Karena project based learning juga berasal dari problem based learning. Nanti kita akan bahas kenapa begitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi biar apa namanya? Kebayangnya adalah project based learning ini anak akan mengerjakan sebuah project gitu. Nah, oke, apa pengertiannya? Jadi ini modulnya punya teman-teman PKBM Medan ini hebat gitu ya. PBL adalah metode pembelajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penyelidikan dan penyelesaian proyek yang menantang, yang mencerminkan masalah dunia nyata yang relevan bagi siswa. Jadi, mereka tuh akan jadi sebuah proyek dengan kondisi yang nyata gitu. Mereka hadapi sehari-hari, kontekstual buat mereka. Bukan yang ngawang-ngawang gitu. Jadi mereka tuh hadapi sehari-hari masalahnya. Jadi dari masalah sehari-hari itulah kita akan bikin sebuah proyek di mana anak akan belajar sesuatu di situ. Gitu. Jadi tadi kan bener kan cerita Bu Erna bahwa siapa namanya Bu Erna aku lupa si siapa kok aku lupa sih namanya itulah dia ya itu kan pengen karena ayahnya memandu city tour survival segala macam maka dia belajar itu kan ya udah disuruh bikin project itu gitu jadi nyata gitu bukan sesuatu yang jauh dari dia gitu jadi kontekstual dengan apa yang ada di lingkungan sehari-hari dan ini nih pas banget loh anak kenapa karena akan jadi sesuatu yang ada maknanya gitu bukan benda yang asing gitu gitu ini kalau bercanda tentang kontekstual tuh bercanda gini anak-anak Indonesia itu lebih lebih tahu orang simpanse dibanding orang hutan gitu kan lebih tahu gorila dibandingkan lutung gitu ya kak kan nggak kontekstual di Indonesia nggak ada lutung nggak ada gorila sebenarnya nggak ada simpanse sebenarnya karena itu di luar kan di Indonesia adanya cuma orang hutan dan lutung maksudnya jadi kayak gitu-gitu hal tadi kan anak tuh lebih tahu itu anak tuh lebih tahu tentang eh apa namanya eh lingkungan yang jauh-jauh dari dia dibandingkan lingkungan rumahnya dia. Coba cek anak-anak kita, siapa yang udah hafal berapa gang, berapa belokan yang ada di rumah kita gitu. Kalau buat saya seorang pelatih bencana, kalau anak ada proyeknya anak tuh bikin peta bencana kan bikin peta evakuasi di sekitar rumah kita. Jadi mereka tuh hafalin tuh mana jalur-jalur segala macamnya. Bikin peta evakuasinya, mana tempat aman dan sebagainya. Nah, kita tahu nggak itu? Kita ngerjain nggak proyek-proyek kayak gitu gitu kontekstual nggak apa yang kita pelajari dengan anak-anak kita gitu kan gitu ya kira-kira ya jadi dan siapa yang full belajar anak-anak yang aktif gitu jadi kalau kata orang zaman dulu apa CBSA ya biasa banget tuh cara belajar siswa aktif CBSA banget lah ya si apa namanya si
PBL ini. Jadi bukan guru yang mencokoki, tapi anak akan belajar sesuai dengan kebutuhan dia. Tanda kutip dia akan dipaksa ya untuk belajar sesuatu yang tekstual. Contoh gini, tadi misalnya Bu Erna anaknya pengen belajar city tour gitu kan. Apa sih yang perlu dibelajar sama dia? Public speaking, ya kan? Gimana caranya menjelaskan, membaca peta, apalagi tuh. Terus kemudian menjaga safety dan lain-lain. Kalau itu diajarkan tanpa ada project, itu kan dia akan merasa bahwa ngapain sih belajar baca peta? Ngapain sih belajar public speaking gitu kan? Nggak ada konteksnya gitu. Tapi ketika ada project, oh iya ya, saya belajar public speaking karena nanti saya akan memandu anak-anak situ. Saya belajar baca peta, peta dan peta kota ya. Karena saya akan memandu anak situ, sehingga saya kira-kira kalau teman-teman di pendidikan ini pasti pernah lihat ini ya. Jadi ini adalah uh, Code of Expertise dari Edgar Dale. Jadi dia bilang begini. Jadi kalau dilihat kelihatan ya ininya ya, perabitnya ya. Jadi kalau anak-anak itu mensimulasikan, membuat evaluasi, dia akan belajar lebih mengingat 90% gitu. Jadi lebih banyak mengingatnya dibandingkan dia cuma mendengarkan doang gitu. Kalau baca doang cuma 10% ingatnya. Kalau mendengar doang 20%, nambah 20%. Melihat nambah 30%, ya kan? Tapi ketika dia melakukan gitu ya, hands on di workshopnya, dia akan ingat terus gitu. Kenapa? Karena apa yang dia pelajari itu kontekstual dengan apa yang dia kerjakan. Saya mengalami betul. Jadi ini saya buka rahasia aja lah ya. Saya waktu SMA tuh biologi saya merah, fisika saya merah, matematika saya merah gitu. Waktu SMA, padahal ibu saya guru matematika, bapak saya guru biologi. Kebayang gimana kacau balau ya tuh waktu SMA gitu kan. Nah, tapi sekarang saya belajar biologi. Kalau saya belajar permakultur, dasar permakultur, saya belajar keanekaragaman hayati, saya belajar tentang hewan, tentang bagaimana siklus maggot, siklus yang lain. Kenapa? Karena belajar biologinya itu kontekstual sekali gitu. Saya lagi ngerjain project tentang maggot gitu ya. Dan saya lagi ngambil sertifikasi tentang apa GP spesialis, Green Productivity Specialist, project saya tentang maggot. Jadi saya butuh belajar maggot kan, gitu. Jadi saya belajar biologi tuh, belajar bagaimana larva dan lain-lainnya. Padahal dulu saya benci banget tuh waktu SMA belajar gitu-gituan ya. Karena ada kontekstual, ngapain saya senang naik gunung. Saya senang naik gunung waktu itu. Akhirnya saya belajar tentang hewan dan tumbuhan dengan konteks saya senang naik gunung. Saya belajar survival. Gitu. Jadi kalau tanya kok bisa tuh belajar biologi? Ya bisa. Kenapa? Karena waktu itu kan kalau teman-teman yang suka naik gunung tuh ada namanya biologi dasar. Biologi dasar itu adalah belajar tentang biologi dasar buat ngomongin tentang hewan, tumbuhan segala macamnya. Nah, itu saya belajar itu dan saya senang gitu. Dan saya hafal sampai sekarang gitu. Tapi mata pelajaran nggak hafal, merah malah ujian dia. Kenapa? Karena nggak kontekstual buat saya gitu. Buat apa belajar ini nggak guna gitu. Tapi kalau saya belajar waktu sekarang saya suka naik gunung, saya belajar biologi dasar waktu SMA, saya hafal tuh mana tumbuhan yang begini, begitu, hewan gini, begitu segala macam. Kebayang ya? Karena kita hands on di situ. Jadi kita bisa bisa apa? Nah, anak juga begitu. Ketika dia hands on di situ, ketika dia terlibat penuh, ketika dia membuat sebuah project, dia akan belajar sesuatu yang menurut dia butuhkan gitu. Sehingga akhirnya buat dia belajar itu jadi sesuatu yang penting buat dia gitu. Dia punya motivasi buat belajar itu. Karena kalau dia nggak belajar itu, projectnya nggak akan berhasil. Kebayang ya? Anaknya Bu Erna nggak bisa tuh tanpa dia belajar public speaking bisa handling anak-anak gitu kan. Ayahnya jago, ayahnya jago banget tuh kalau megang anak-anak banyak gitu kan. Tapi anak-anaknya enggak gitu. Dia butuh belajar tuh gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu kenapa kita perlu PBL. Jadi ketika anak hands on, dia praktek, ini aja project, dia akan 90 dia lebih ingat apa yang dipelajarinya. Kebayang ya. Gitu. Jadi nanti di belakang saya akan jelasin bagaimana sekolah menggunakan PBL dalam pembelajarannya. Wow,
lebih detail tuh. Itu lebih jelimet. Kenapa harus? Karena dari kurikulum turunin ke tema, turunin ke project, wah itu jauh lebih. Tapi konsekuensi bikin sekolah ya begitu ya. Beda sama kita-kita yang apa, yang belajar di rumah. Terus saya jelasin di belakang gimana. Oke, bentar. Nah, apa rujukannya? Rujukannya itu adalah materi konstruksivismenya Piaget. Ini bacanya Piaget ya, bukan Piaget. Dulu saya belajar pertama kali belajar juga baca Piaget, Piaget. Apa Piaget itu apa? Oh, ternyata Piaget. Jadi anak-anak akan aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui nanti ada, kalau ada lagi dengan Waldorf ya. Waldorf itu juga sama tuh. Jadi Waldorf tuh karena dia dari Gipsy, anak-anaknya banyak diajarin tentang hal tentang lingkungan dia. Jadi sangat-sangat alam banget lah. Karena dia base-nya Gipsy kan ya, emang begitu gaya-gaya apa hidupnya. Gitu. Rasulullah juga melakukan ini gitu. Rasulullah kan sering memberikan tugas, ya kan, mencontohkan, demonstrasikan gitu. Jadi sebenarnya ini bukan bukan sesuatu yang asing di kita gitu. Jadi zaman Rasulullah juga dia sudah melakukan ini gitu. Jadi ada proyek yang dikejar oleh apa oleh oleh sahabat yang Rasulullah berikan gitu. Jadi lewat sholat, puasa dan lain-lain. Jadi dicontohin sama dia. Terus kemudian contohin, laksanain. Jadi banyak langsung hands on itu, proyek langsung gitu, lakukan langsung, nggak cuman diomongin doang gitu. Nggak cuman kajian doang, tapi Rasulullah mencontohkan dan sahabatnya dicontohin gitu. Rasulullah dia fasilitator, bener salah segala macamnya. Gitu. Cuman dulu kan belum ada PBL lah ya. Zaman apa, tapi ya itu Rasulullah. Jadi ini ya Rasulullah dulu juga sudah melakukan ini sebenarnya. Gini. Terus apa teori penunjangnya? Jadi teori penunjangnya itu ada macam-macam. Jadi ada namanya teori konstruktivisme, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses konstruktif di mana individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui pengalaman langsung dan refleksi. Jadi belajar langsung, refleksi. Nah, nanti ada caranya nih. Kalau kelas kita yang full, saya ajarin tuh gimana caranya ngomong refleksi. Jadi namanya debrief gitu ya. Debrief itu membangun refleksi apa yang dari anak pelajari. Itu ada caranya. Terus kemudian teori kognitif menyoroti peran penting pemrosesan informasi, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran. Ini teori terkenal Piaget ya. Jadi ada teori dari mulai, terus kemudian nanti kembali lagi sama saya lupa sih, sama belum gitu. Nanti pengembangan teori kognitifnya. Terus kemudian PBL. Ah, 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 plus masalah yang dia bahas soal anak-anak. Kalau saya bisa pakai design thinking tuh, apa namanya, pakai itu. Jadi anak-anak diajakin dari mulai tahap pertama empatik sampai nanti tahap prototype. Jadi kalau project based, tapi kalau sampai problem based itu coba empatik aja. Dari empatik mereka dapat ide apa, ada empatik mereka akhirnya punya satu masalah yang mereka selesaikan, idenya apa? Habis itu. Terus kemudian teori pembelajaran sosial siswa maupun dengan grup pembimbing. Jadi di project based learning ini anak-anak mungkin juga akan bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Jadi akan sharing, akan ketemu orang, nggak cuman baca buku sendiri, dengerin kasus sendiri gitu. Terus kemudian teori motivasi, pentingnya motivasi intrinsik ya, yaitu motivasi yang berasal dari dalam individu dalam pembelajaran. Siswa memiliki kontrol dan melihat relevansi. Jadi ini gitu. Jadi biar anak tuh pengen belajar gitu. Kenapa? Karena belajarnya sesuai dengan kontekstual yang ingin dia inginkan gitu. Kebayang ya? Jadi
waktu belajar tuh jadi mereka tahu loh apa yang mau dipelajari gitu. Kemudian mereka akhirnya belajar dari sesuatu yang apa itu bisa digunakan sama mereka gitu. Bukan benda yang apa bukan sesuatu yang apa namanya yang ngawang-ngawang gitu. Gitu. Kebayang ya. Jadi teori-teorinya dari sini sebenarnya. Oke, apalagi ini dibuat sama Bu Feby dan aku karena kita berdua di tim kurikulumnya PKBM. Oke. Nah, persiapannya apa? Jadi introduction. Jadi siswa ditantang untuk menyelesaikan masalah jadi anak-anak tuh diajakin untuk menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah problem melalui kolaborasi investigasi. Nah, nanti caranya di belakang lah ya. Terus kemudian dikasih pemahaman dulu tentang konteksnya, tujuan, prosesnya gimana, gitu ya. Terus kemudian benefitnya apa? Menawarkan sebelah manfaat. Jadi apa sih yang siswa dapetin gitu? Dia bisa belajar apa, dia dapat apa, dan lain-lainnya. Gitu. Ada konteks-konteks dia bisa dapat uang gitu ya. Tadi seperti tanya anak Ibu Erna tadi kan. Gitu. Benefitnya apa? Jadi pertama pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Jadi dia akan belajar kritis dalam pemecahan masalah. Kenapa? Karena dia yang akan menyelesaikan semua masalah itu gitu. Bukan kita orang tuanya atau gurunya gitu. Jadi anak akan di-challenge untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sama dia. Dia mikir gimana solusinya dan lain-lainnya. Ini menarik ya teman-teman. Jadi uh, kemampuan menyelesaikan masalah itu tergantung dari kemampuan diri. Jadi kemampuan anak-anak untuk handling sebuah masalah itu pasti beda sama kemampuan orang tua dalam handling sebuah masalah. Levelnya beda, tingkat efisiensinya beda, tingkat efisiensi berbeda. Harusnya nih orang dewasa yang udah lebih panjang umurnya gitu ya, banyak pengalaman, ilmu lebih banyak, dia harusnya bisa punya penyelesaian masalah yang lebih baik dibandingkan anak-anak gitu ya. Nah, harusnya gitu. Kenyataannya nggak selalu begitu, gitu. Lucu nih. Jadi ternyata, ternyata kemampuan menyelesaikan masalah itu tergantung kemampuan dalam memahami sebuah masalah dan kemampuan dalam melihat masalah lebih jeli, lebih detail, dan kemudian lebih kontekstual. Di hal ini lebih jago anak-anak gitu dibanding orang dewasa gitu, karena anak tuh dia lebih genuine ngelihatnya, nggak punya kepentingan macam-macam, nggak normatif, dia asli ngelihatnya gitu. Contoh nih, saya pernah bikin project tentang bikin peta anak bikin peta mereka, jadi bikin denah sekolah lah ya yang bahaya di situ, apa bahaya di situ. Anak-anak ini itu bisa membuat peta bahaya dengan detail. Berapa jumlah ubin pecah, berapa jendela pecah, di mana ada pohon rapuh mau runtuh dan lain-lainnya. Gitu. Yang lucu lagi, ini pohon kering yang mau rubuh ini itu letaknya depan persis ruang guru. Tapi di petanya guru itu nggak ada sama sekali. Konyol kan? Gitu. Dan kemudian ketika diminta cari solusinya, mereka tahu solusinya. Oh iya, begini caranya, begini caranya, begini caranya. Karena mereka bisa lihat detail si masalah itu lebih baik lagi. Gitu. Jadi menarik sebenarnya di isu ini. Terus kemudian peningkatan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Anak-anak kan nanti bisa jadi anak ketemu orang lain, ketemu temannya, ketemu orang dewasa lain, buat wawancara segala macamnya, atau melakukan hal itu akan membantu mereka belajar kolaborasi komunikasi. Otentik dan relevan dengan dunia nyata. Jadi benar-benar sesuatu yang itu tuh mereka alami gitu, bukan sesuatu yang ngawang-ngawang gitu, yang nggak jelas ada di mana gitu. Langsung mereka alami sendiri, mereka hadapi, bukan yang entah ada di mana gitu. Terus kemudian memperkuat motivasi intrinsik siswa karena mereka merasa memiliki tanggung jawab atas belajar mereka. Jadi tadi aku bilang, karena mereka merasa mereka butuh belajar ini, jadi mereka senang belajar gitu.
Malah mereka nagih, aku mau dong belajar ini gitu. Karena mereka butuh itu gitu. Gitu. Kemudian mempersiapkan siswa untuk jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi sebenarnya cek kita dari semua orang dari kita. Kita itu belajar karena ada konteksnya. Betul nggak? Coba sekarang siapa yang saya kenal nih? Eh, Kanani nih. Nah, ini kan ngajar matematika ya Kanani ya. Jadi guru matematika nih. Kanani mau nggak sih belajar eh misalnya gitu ya. Misalnya belajar biologi misalnya. Mau, Kak, Kalau apa? kalau sesuai sama kebutuhan. Kalau ada kebutuhan. Ujuk-ujuk suruh ngapalin apa namanya? Disuruh ngapalin apa namanya? Nama ilmiah, mau nggak? Kalau nggak kepake, kayaknya enggak deh. Nggak, Kalau ya kan sekarang ya, gitu kalau kan. dulu sekolah sih nggak Kita apa-apa biar nilainya bagus. ya kan gitu kan. Sebenarnya makanya kita itu belajar tekstualnya gitu dan sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau disuruh belajar sesuatu yang itu nggak relevan saya malas juga gitu. Misalnya disuruh belajar apa ya nggak relevan ya. Belajar ilmu fisika nggak relevan buat saya gitu kan. Gitu. Tapi buat orang lain mungkin relevan belajar itu gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi makanya si PBL ini akan membuat pelajarannya relevan buat mereka, anak ini. Jadi ya mereka akan jadi belajar terus dan ini akan melatih. Jadi gini, kalau mereka dilatih untuk peka dalam lingkungan mereka, mereka akan peka juga sebanyak mereka. Mereka akan ngeliat ada apa yang ada di lingkungan mereka, mereka akan peka tuh. Gitu. Jadi kalau kita pengen bilang anak banyak ayat ya tadi caranya adalah dengan cara membangkitkan minat belajar mereka gitu. PBL salah satu caranya. Gitu. Ini yang perlu diingat sama teman-teman. Gitu ya. Identifikasi tujuan. Gitu. Jadi pembelajaran pastikan sesuai dengan kurikulum dan mempromosikan pengembangan konsep. Jadi tujuannya harus clear. Yang kedua adalah proyeknya. Ini yang minat siswa gitu kan. Yang ketiga adalah libatkan dia dalam penyelesaian proyek. Yang keempat itu adalah kolaborasi. Jadi kalau ada kelompok, pastikan semua orang punya tugas. Pastikan semua orang ikut berperan. Terus kemudian pelaksanaan proyek. Nah, jadi kita tuh jadi fasilitator, bukan jadi guru tanda kutip ya. Jadi kita nggak ngajarin mereka. Kita ajak mereka buat berpikir bekerja dan kita beri ruang mereka untuk belajar ngambil keputusan. Kalau dibutuhkan kita bantu mereka. Kalau dibutuhkan, kalau nggak usah. Gitu. Gitu. Jadi bimbingan dan dukungannya tuh seperlunya aja, nggak full gitu kita kasih ke mereka. Gitu. Terus presentasi dan publikasi berikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengetahuan mereka. Jadi biar mereka tuh bisa sharing tentang apa yang mereka lakukan gitu. Jadi project itu ujungnya adalah sharing gitu. Jadi tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi presentasi ini jangan berpikir bahwa harus banyak orang segala macam. Ke orang tua juga cukup kalau projectnya itu sama orang tuanya. Gitu kira-kira. Nah, ini dia. Aplikasi project based learning. Jadi eh, karena saya mau share screen beberapa dokumen, saya off ini ya, saya off recording dulu ya. Di tempat anak hebat itu, eh, di PKBM anak hebat, PKBM, apa namanya? Di klub anak hebat itu punya project berenang gitu. Projectnya itu adalah berenang di laut gitu. Jadi anak-anak itu akan snorkeling di laut, ujungnya begitu. Nah, untuk bisa snorkeling di laut, kan mereka butuh bisa berenang, ya enggak? Makanya berenang itu ada konteksnya. Oh ya, saya mau belajar berenang karena saya pengen ikut snorkeling di laut, gitu.
kebayang ya ini ya konteksnya ya. Jadi si PBL ini kita bisa bikin untuk dia mencapai kompetisi tertentu gitu. Apalagi misalnya kemarin tuh ada bikin project tentang anak bisa ini apa namanya merapikan kamar sendiri. Tuh ada tuh kemarin projectnya begitu tuh. Terus kemudian apa bentuk projectnya? Projectnya ada yang bikin ini apa namanya? Bikin maket kamar rapih itu gimana sih gitu ya. Jadi itu jadi contoh kan awareness bahwa kamarnya harus begini loh nantinya. Terus kemudian dia harus membuat jadi gini, bikin kamar rapih itu bikin maketnya dulu, terus kemudian dia gimana sih maket itu diterjemahkan di kamarnya sendiri gitu. Itu jadi project gitu. Nggak cuma bilang bahwa, rapiin kamar gitu. Misalnya gitu kan. Atau ada lagi project yang apa ya? Projectnya itu eh oh iya, membuat kamar seperti hotel. Nah, jadi anak-anaknya itu belajar bagaimana membuat kamar itu rapi kayak hotel gitu. Jadi ya belajar tentang itu, tentang bagaimana staf hotel tuh beresin kamar gitu. Gitu. Tapi ada konteksnya kan, karena ada target yang dicapai, ada sesuatu yang pengen dia selesaikan gitu. Jadi si kompetensi ini bisa kita atur gitu. Misalnya ada anak pengen belajar tentang teamwork gitu kan. Bikin proyek tentang teamwork. Misalnya apa gitu, bikin proyek apa gitu yang kita bisa bikin. Kita membuat dia dapat kompetensi itu. Kebayang ya Bunda ya. Jadi kalau yang pertama itu kita menurunkan dari dari kurikulum pembelajaran sekolah turunin jadi target bulanan, target semesteran gitu ya. Kemudian turunin lagi jadi project gitu. Gitulah kira-kira lah ya. Kalau yang kedua ini ada kompetensi yang ingin dibutuhkan, itu bisa kemampuan, bisa pemahaman dan lain-lain. Kita bikin project untuk mencapai itu. Gitu. Jadi kebayang ya, apa namanya bedanya ya. Nah, yang ketiga ini juga menarik nih. Ini yang saya kerjain di Saya Indonesia. Saya Indonesia ini saya lagi ajak anak-anak untuk menjadi pejuang perubahan. Jadi saya pakai ini nih. Bentar, saya share screen ya. Masih harus di-record, Kak? Enggak apa-apa. Apa-apa? Ini udah boleh. Ha? Ini nggak Oke. rahasia kalau ini. Kalau tadi kan dokumennya PKBM ya rahasia ya. Ntar saya diketok sama teman PKBM. Mumpung nggak ada orang mereka di sini sekarang kita lagi ada pelatihan tim public speaking di grup sebelah sama teman-teman hebat yang lainnya. Nah, nih, jadi ini adalah namanya design thinking double diamond process model. Jadi ini yang saya pakai untuk ngajakin anak-anak bikin project based learning lewat ngajakin mereka untuk bikin perubahan di lingkungannya mereka. Gitu. Jadi di sini di Discover ini anak-anak mencari atau melihat lingkungan mereka apa hal yang menarik untuk dirubah sama mereka. Jadi tentang misalnya ada kemiskinan kah, ada macam-macam akhirnya gitu kan. Ada pintu sekolah yang jelek lah gitu atau pintu sekolah yang berderit bunyinya gitu. Jadi kita ajak anak-anak untuk peka sama lingkungan mereka gitu. Kemarin tuh waktu di sebuah sekolah itu saya ada yang bikin proyeknya itu ini apa namanya anak-anak itu kurang menghargai ibu kantin. Nah, coba kan. Jadi mereka discover ada lagi yang anak-anak ini kurang menghargai OB sekolah gitu. Ini kan sekolah kelas menengah ya. Jadi kenapa tuh? Oh iya, karena di situ tuh pada buang sampah sembarangan gitu-gitu segala macam. Gimana caranya? Nah, itu kan akhirnya mereka bikin discover itu kan. Dia nyari masalah-masalah apa yang ada di sekitar mereka, di sekolah mereka dan lain-lainnya. Kemudian mereka nemuin itu dan dia memilih define malah mana yang akan mereka selesaikan gitu. Apa yang mereka selesaikan, apa yang mereka ingin selesaikan. Misal tadi kan, saya mau selesaikan masalah ini nih, satu misal itu kan. Dari situ kemudian mereka develop, membuat prototype, membuat rencana project gitu. Nah, projectnya ngapain nih? Nah, dikerjainlah project itu gitu kan. Kemudian sampai selesai tuh siklus projectnya, sampai selesai lah projectnya selesai. Dievaluasi kan, gitu kan. Apa yang mereka pelajari segala macam mereka kerjakan. Terus kemudian ini delivery ini maksudnya mereka
presentasi, kalau berhasil jadi project di program rutin tuh gitu. Nah, menariknya lagi kan untuk mendefine, untuk develop, mereka butuh belajar, betul nggak? Tadi contohnya misalnya anak-anak itu untuk belajar untuk tahu bahwa bagaimana sih membuat sebuah sampah yang bersih gitu kan, atau misalnya biar sampah tuh nggak berceceran dan sebagainya, kan mereka butuh belajar juga kan tentang bagaimana sampah itu apa, sampahnya jenisnya apa aja, dan lain-lainnya kan. Nah itu yang mereka kerjain tuh untuk itu, termasuk belajar pattern pola. Ada lagi yang akhirnya bentuknya adalah edukasi ke teman-temannya gitu kan, berarti kan mereka harus belajar juga tuh how to present kan, presentasi ke umum, public speaking gitu kan. Jadi akhirnya si project ini tuh jadi apa? Jadi bermakna banget gitu. Mereka akan bergerak dengan apa? Dengan senang gitu untuk ngerjain project-project ini. Gitu. Secara singkat tuh begitulah PBL ya. Kebayang ya ayah bunda ya apa yang dikerjain ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, udah selesai deh ininya. Udah beres. Oke, udah beres ininya. Banyak Kak Ada Itsma, pertanyaan ayah bunda? Wih, banyak. ya. Boleh ini ya, apa namanya raise hand ya, kamu nanya ya. Gimana Kak Hana? Ada yang mau tanya? Atau tambah Silakan. bingung? Nggak bingung kan ya? Saya ada Nggak, ini baru. beberapa pertanyaan. Boleh Kak Itsma? Boleh, Bu Erna, boleh. Oke. Yang pertama itu sebentar. Sebaiknya kalau untuk proyek itu apa mandiri dulu atau langsung boleh kelompok? Itu Mandiri udah yang boleh pertama. kelompok. Oke. Betul. Yang kedua, bagaimana peran ortu? Sejauh mana? Oh, tadi sudah mungkin ya yang tentang terkait ide-ide itu ya. Kalau misalkan anak bisa, sebaiknya anak sendiri gitu ya Kak Itsma ya. Nanti ortu atau Hmm, fasilitator hanya memberi sedikit bantuan hmm, saja ya. ya. Jadi ini Kak Bu Erna, biar nggak lupa ya. Ada namanya scaffolding kalau dalam pendidikan. Scaffolding itu kita mencacah tuh. Jadi misalnya gini, anak apa ya? eh anak pengen anak pengen bisa public speaking gitu kan. Berarti kan ada kemampuan apa tuh yang mereka perlu penuhin, bikin tahapan. Jadi dicangking di kecil-kecil tahapannya apa A B C D E F G H I J. Nah, nanti kemudian orang tua tuh bantu tuh anak untuk melewati step itu satu persatu gitu. Jadi orang tua itu tidak mengambil alih masalah anak, tapi membantu anak menyelesaikan masalahnya gitu, membantu itu. Kebayang nggak bedanya? Oke, oke. Jadi misalnya nih, aduh kak aku nggak bisa nih kalau ngomong depan umum. Nah, kan dia kan belum punya ilmu tentang itu. Ngomong depan umum tetap harus dia. Tetap begini. Aduh kak, saya belum bisa nih mesen tiket. Mesen tiket apa namanya kalau di Surabaya. Aduh kemudian kita ini. Contoh gini deh, anak saya itu waktu anak saya kan naik angkot ya kalau sekolah ya. Kan 12 kilo nih dari sekolahnya tuh. Mungkin Ustaz Jadi pernah tahu nih. 12 kilo dari sekolahnya. Waktu naik angkot itu nggak serta-merta tuh mereka naik angkot gitu. Tapi dibekali dulu dengan kemampuan naik angkot. Waduh, kemampuan apa aja tuh naik angkot tuh gitu ya. Satu misalnya, mereka harus bisa mengenali angkot mana ya kan yang itu sesuai arahan ke sekolahnya dia gitu kan. Dua, eh, mereka harus bisa berhentiinnya gimana gitu kan. Kan ada tuh anak kemarin denger nggak ada apa namanya ada apa ada selegram yang cerita bahwa dia pengen nyobain naik angkot tanpa bilang ke orang tuanya, terus dia nyasar gara-gara apa, gara-gara dia naik angkot ke tempat lesnya, dia nggak bilang ke orang tuanya dan dia pilih angkotnya yang menurut dia paling lucu angkotnya.
Jadi akhirnya nyasar gitu. Bukan angkot sesuai dengan nomornya gitu ya. Kebayang ya. Nah, itu kan belajar cara nyebrang jalan. Terus kemudian belajar cara apalagi tuh? Berhenti di mana, mengenali lingkungan. Itu kan kita ajarin pelan-pelan kan? Ya enggak? Tapi bukan berarti kita yang berhentiin angkotnya, enggak. Mereka belajar berhentiin angkotnya gitu. Sampai nanti akhirnya mereka bisa sendiri. Gitu. Itu namanya scaffolding tuh. Jadi kita membuat membuat sebuah keterampilan besar akuntansi itu jadi sebuah hal kecil-kecil yang itu mungkin bisa dijadiin pelan-pelan ke anak-anak. Gitu. Kebayang ya? Si orang tuh itu fasilitatornya. Jadi orang tua tuh nggak ngambil alih semua masalah gitu. Misalnya anak bingung nih segala macam. Selesai dulu aja. Coba kamu pikir menurut kamu gimana gitu. Gitu. Kalau saya kan karena biasa jadi coach ya biasa begitu bantu mereka untuk mencari ininya. Banyak toolsnya sih ya. Kalau di design thinking itu banyak toolsnya. Jadi kalau saya megang anak-anak di saya itu di Indonesia di tadi ya, yang ketiga tadi tuh saya ajarin mereka tuh bagaimana tools-tools design thinking dipakai gitu. Dari mulai wawancaranya gimana, terus kemudian eh cara bikin mecahin masalah, bikin pohon masalah, bikin theory of change tuh saya ajarin sih biasanya kayak gitu. Gitu. Eh, Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi ini apa namanya? Tentang apakah sendiri dulu atau berkelompok. Nah, ini kan tergantung kebutuhan. Anaknya mau apa kebutuhan project based learningnya gitu. Kalau kebutuhannya dia untuk project bersama kolaborasi, belajar kolaborasi ya bikinnya per grup gitu. Kalau kebutuhannya dia sendiri ya sendiri nggak apa-apa. Gitu sih Bu Erna. Jadi nanti ini sangat-sangat tergantung dari kebutuhan anaknya gitu. Oke, oke, oke. Kebayang ya? Oke, 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 Kak Isma. Siap, siap, siap. Siap. Lalu untuk yang aplikasi PBL tadi, itu tadi kan urutannya kan ada aplikasinya ada di kurikulum pembelajaran, kompetensi, pemecahan masalah, atau penggerak perubahan, itu harus urut atau sesuai kebutuhan juga, Kak Oh Isma? enggak. Itu berbagai ragam, bukan urutan. Oh, oke. Berbagai ragam. Tadi aku bilang, yang pertama itu dipakai sama sekolah-sekolah. Sama PKB Mm-mm, Madani itu dipakai. Karena kan PKB Madani itu kan ada pembelajaran sekolah kurikulum kan. Selama 6 tahun mm-mm, tuh anak mm-mm, belajar apa aja kan. Nah itu karena kita pakai basic based learning, maka kurikulumnya diturunkan jadi tema-tema diturunkan jadi tujuan-tujuan pembelajaran lebih kecil lagi. Tujuan pembelajarannya dipenuhi lewat ngerjain project. Kebayang nggak mm-mm. bedanya? Oke, oke. Nah, Siap, kalau siap. buat orang tua tadi tuh, Bu Erna kedua tuh tadi kan, kompetensi yang dibutuhkan kan. Nah, dikasih project tuh. Mm-mm. Si siapa namanya anakmu? Lupa aku. Zidan, Zidan. Ya, Zidan. Dikasih project, suatu project yang ya, akhirnya dia bisa menyelesaikan project itu. Kebayang ya? Ya Oke, kan? oke, ya. Kalau aku misalnya di saya itu, tadi yang ketiga, pecahan masalah. Mm-mm. Anak diajarin untuk peka sama masalah, pakai design thinking segala macam, pakai apa itu query. Gitu, Bu. Kebayang ya? Bedanya ya? Oke, oke. Siap, Baik, terima makasih Kak kasih Isma. Bu Erna untuk pertanyaannya. Lanjut, Kak Nani, Nah, ini silakan. silakan. Makasih Kak Hana. Kak Isma mau tanya untuk proses evaluasinya seperti apa? Karena kan ada prosesnya, ada hasilnya gitu. Untuk proses evaluasinya, apakah kita mengajak anak-anak untuk berefleksi? Apa sih yang mereka rasakan selama proses pembelajaran itu? Kemudian kita sama-sama menilai hasilnya atau biasanya seperti apa? Makasih. Nah, ini tergantung nih, tergantung proyeknya. Kalau proyeknya bentuknya sekolahan, kayak tadi tuh yang pertama, PKB Madani, itu ada rubrik penilaian. Jadi ada refleksi, ada evaluasi, ada assessment. Jadi refleksi itu kita ajak anak merefleksi. Terus evaluasi itu kita yang mengevaluasi anak kita, gitu ya. Kemudian karena ada kompetensi yang dituju, karena ada apa namanya, ada goals yang dituju, maka kita punya rubrik penilaian untuk itu. Karena ujung-ujungnya kami kan butuh bikin raport, bener gak? Ya, Buat kalian betul. nih, Betul. ya enggak? Tapi Ya. kalau buat orang tua yang itu nggak ada ujung rapotnya atau ujung laporan ke orang lain, mungkin bentuknya bisa refleksi aja cukup gitu. Apa yang mereka pelajari, mereka belajar apa, eh dan lain-lainnya gitu. Kebayang nggak? Karena nih, Berarti kalau assessment kalau di apa itu Kak?
dari yang tadi di indikator kurikulum itu ya, kita bikin indikator-indikator dari kurikulum itu, kemudian kita assess gitu. Hmm, iya, betul. Kita kan belum belajar itu nih, ini baru Big Why dulu. Kalau kamu guru, kamu masih kesana lari kasih tahu. Makasih Kak. Ini belum sampai situ karena nih. Jadi nanti emang setelah ini kita belajar bagaimana bikin tujuan pembelajaran, bagaimana bikin sebuah kegiatan dari proyek itu. Kita juga bikin bagaimana memfasilitasi anak-anak, belajar bagaimana apa namanya bikin evaluasinya. Itu kalau buat guru begitu kan nih. Jadi kalau buat sekarang kita sampai sini dulu. Itu panjang. You know lah ya. Gitu Kak. Jadi bisa bisa lewat refleksi dulu aja kalau untuk orang tua. Berarti kita perlu ada sesi berikutnya nih, Kak. Oh itu mau gabung Kalau di PKB Madani bahas aja biar Big gampang. Why-nya, jadi kita bisa sampai ke asesmen, terus juga sampai ke proyek-proyek berikutnya. Hmm. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada Bu Pertanyaan dari Tia chat. nih nanya. Kalau anak yang sekolah, nah ini sebenarnya iya passion dia aja apa gitu. Jadi passion dia apa, terus kemudian kita challenge-nya untuk kerjaan passionnya dia gitu. Gitu. Misalnya apa ya? Misalnya kemarin tuh ada anak yang suka naik gunung di apa namanya di PKB Madani ya anaknya. Akhirnya proyek yang dibuat itu adalah penaklukan Gunung X misalnya gitu ya, lewat jalur yang susah. Jadi jalurnya kan jalur wisata udah biasa, mereka lewat jalur susah gitu. Wah itu seru tuh. Jadi si anak tuh untuk mencapai itu kan dia belajar macam-macam tuh, survival, belajar baca peta, belajar macam-macam, latihan fisik segala macamnya. Kebayang nggak? Jadi passion mereka dulu aja gitu, yang itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Kalau anak sekolah ya gitu. Kalau biasanya, kalau di kami di PKB Medan itu, kita punya dua jenis project, Kak. Jadi satu project itu namanya project yang dikasih sama PKBM, itu karena nanti ujungnya adalah eh, apa namanya kita punya lembar capaian lebih terstruktur gitu ya dari awal sampai akhir di mata pelajaran. Nah, juga ada namanya project prosem namanya project semester. Jadi orang tua bikin project sendiri yang itu sesuai dengan sesuai anaknya. Jadi anak itu gimana sih? Oh, anak itu begini begini begini. Oh gitu. Berarti nanti butuh dibikin project kayak begini gitu. Contoh misalnya gini, ada anak yang itu butuh sosialisasi misalnya gitu kan ya. Dia butuh ketemu orang gitu kan. Karena anaknya emang pendiam. Nah, misalnya kemudian ya udah kasih projectnya misalnya charity gitu misalnya. Projectnya adalah membuat masakan untuk teman-teman di panti asuhan misalnya gitu kan. Karena kan dia senang masak gitu kan. Nah, terus kemudian ya udah dia masak terus dia ketemu sama teman-teman panti asuhan kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi ada dua jenis project kayak gitu. Gitu. Ada juga yang ketiga nih project yang tadi aku jelasin bagaimana anak dikasih pemecahan masalah. Gitu. Seru kan? Sebenarnya banyak aplikasinya sebenarnya. Nah, tergantung kita nih mau kemana arahnya. Gitu. Lanjut, Kak, ada pertanyaan lagi? Kalau passion game online, nah ini di challenge aja. Misalnya dia membuat game sendiri, misalnya gitu kan, atau apa gitu. Atau wah ini ada kelasnya Mas Eko Kumara tuh bagus tuh. Mas Eko itu kan dia game based learning ya. Jadi bagaimana dia belajar lewat game. Mas Eko ini dia developer game. Guru saya juga di Bandung. Eko Kumara. Dia kayaknya bikin kelas di akhir bulan ini deh tentang tentang game based learning. Nah, itu dia bagaimana akhirnya dari sebuah game bisa belajar macam-macam. Gitu. Itu keren, keren banget. Nah, sebenarnya si apa namanya si game online itu ada ada ceritanya sebenarnya. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa mengembangkan si cerita game online itu jadi sebuah pembelajaran. Nah, itu PR banget sih sebenarnya. Saya harus kulik juga karena kan belum pernah kulik itu gitu ya. Gitu. Terus kemudian durasi project itu berdasarkan pertimbangannya macam-macam.
Iya, usia anak jadi pertimbangan gitu ya. Kalau anaknya masih kecil biasanya nggak panjang-panjang mesti proyeknya. Terus kemudian jenis proyeknya juga sama. Jadi tergantung jenis proyeknya juga. Jadi emang akhirnya kenapa Mas Eko Kumara tadi kan suka belajar tentang game. Ya Mas Eko ya begitulah. Tapi keren loh tuh. Aku belajar banget Mas Eko. Gitu. Jadi standarnya nggak ada. Standarnya itu adalah tergantung kebutuhan aja. Gitu. Si games ini gimana? Aku jadi si games ini si project ini gimana? Gitu kira-kira. Bayang ya. Ada proyeknya sebulan selesai, ada proyek sehari selesai, ada seminggu selesai gitu. Gitu kira-kira. Bayang ya. Ada pertanyaan Ini lagi? misalkan Bunda, ada boleh langsung. ayah bunda yang bingung nih Kak, ceritanya apa sih PBL, terus harus seperti apa, bagaimana gitu. Mungkin bisa langsung daftar ke PKBM Madani Hebat yang dikelola oleh Hebat gitu ya Kak ya. Bisa, Udah bisa. di Jadi, apa namanya, udah di apa skemanya, kemudian apanya nih ya, tema-temanya juga udah lengkap banget dibuat sama Madani ya Kak. hmm, jadi sebenarnya kan kalau pakai badan apa tuh dia ada dua rombel ya. Rombel A itu yang emang beneran jadi siswa di situ ya. Siswa tuh maksudnya dari ya jenjang sekolah gitu ya. Ada namanya rombel B. Rombel B itu teman-teman bisa ikut by project aja gitu. Dari by project itu nanti dikasih apa namanya dikasih pendampingan dalam tiap projectnya. Jadi kalau project sekarang itu kemarin tentang family tree, project yang ke depan itu apa namanya yang ke depan itu besok projectnya tentang ini tentang kebun, tentang berkebun. Didampingi langsung Pak Indra, Pak Indra Budi Legowo. Pak Indra Budi Legowo ini adalah salah satu orang hebat yang ini orangnya ada kayaknya di sini tadi nih. Ada Kak. Ada ya. Di beliau jadi apa? Jadi ada ya? Oh, orangnya nyaut kan. Iya ada. Bisa Pak Indra ya, apa persepsinya ya tentang berkebun ya. Beliau adalah certified permaculture design course gitu ya. Jadi besok akan mengajarkan anak-anak bagaimana orang tua dulu tentang bagaimana berkebun yang selaras dengan alam, selaras dengan fitrah gitu. Oh, Pak Gitu. Indra emang pakarnya. Saya udah pernah langsung ke tempat beliau di Wonosobo. Wah, Oh, udah pernah ya? itu live langsung belajar sama alamnya, gimana cara apa ya, dari sampah itu bisa menjadi pupuk-pupuk yang bermanfaat buat alam, buat manusianya dan seterusnya. Itu keren banget sih. Nah, itu dia, itu project banget tuh. Gitu kan. Dan anak jadi project itu tuh project sampah, project berkebun dan lain-lainnya. Jadi benar-benar hands on gitu. Anak tuh benar-benar merasakan prosesnya, belajar dan lain-lainnya. Gitu sih kira-kira. Jadi ayah bunda bisa banyak cari informasi tentang project based learning gitu ya. Tentang bagaimana cara fasilitasi, cara bertanya dan sebagainya. Bikin project itu banyak kok apa namanya konten-kontennya udah banyak tuh ya. Gitu. Kak, saya nanya dulu Atau ya boleh ya? tadi pilihannya mau belajar di PKB Madani gitu ya. Karena kita ajarin boleh 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 boleh. Jadi untuk anak-anak yang sebetulnya di sekolah, kalau untuk saya anak-anaknya karena sekolahnya di sekolah alam, jadi biasanya di sekolah alam itu memang sudah diberikan proyek. Oke. Karena PBL ini dipakai juga untuk di sekolah alam, kebetulan di sekolah alam anak saya gitu. Nah, kalau di sekolah alamnya itu dia sudah diberikan PBL gitu, kadang-kadang nih kita di rumah suka ngerasa, "Ah, dia udah nih di sekolah," gitu. Atau kita memang bikin projek-projek baru, cuma kadang-kadang kita nemu hal yang memang kalau kita kasih projek nih anaknya nggak suka dengan projek itu gitu. Anaknya sukanya dengan passion-nya. Contoh misalkan saya ngasih projek tentang karena anaknya perempuan yang berkaitan dengan, masak-memasak misalkan gitu ya. Tapi anaknya tuh sukanya nyanyi misal gitu. Nah ini, supaya kita bisa mengakomodir semuanya gitu ya, artinya dia bisa dapat belajar tentang life skill-nya juga, tapi juga passion-nya dia juga bisa kita fasilitasi, itu
cara ngeramunya tuh gimana supaya semuanya tetap bisa fine-fine saja gitu, Kak. Waduh, udah langsung nukik ke desain project gitu. Jadi sebenarnya ini apa namanya? Karena enaknya project itu kita bisa, kalau kata orang Sunda mah ngegeolnya banyak gitu ya. Jadi misalnya projectnya misalnya gini, membuat lagu tentang makanan, misalnya gitu kan ya. Jadi bikin lagunya, bikin menunya gitu kan. Nah itu bisa bisa dibuat juga. Eh, atau sebenarnya apa namanya, si kan tadi aku bilang kan ya, kita kan jadi gini sebenarnya Kak Hana. Satu, tidak semua hal itu harus dengan project based learning pembelajarannya. Kebayang nggak? Jadi PBL-nya hanya salah satu dari bagian dari bagaimana kita apa namanya, membuat pembelajaran bermakna buat anak-anak gitu ya. Ya tadi misalnya kan misalnya karena pengen ngajarin anak-anak belajar masak gitu kan ya. Ya kan sebenarnya kalaupun nggak lewat PBL juga bisa gitu. Misalnya pelibatan mereka dalam menentukan menu di rumah, ya kan, menyiapkan makanan di rumah, tata dahar segala macam, ya gitu-gitu kan. Kebayang nggak konteks-konteksnya? Jadi saya sih bukan orang yang PBL itu adalah obat dewa untuk semua masalah. Enggak. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita kerjain lewat cara lain gitu. Makanya pemahaman tentang bagaimana apa mengkontekskan sebuah pembelajaran tuh jadi penting gitu. Kemarin tuh kayak misalnya gini, ada ada yang pengen bikin, wah saya pengen bikin ini, dia bilang bahasa Inggris untuk anak-anak, dipaksain jadi project. Jadi misalnya, wah setiap hari anak belajar ini segala macam. Terus aku challenge kan, jadi bedanya apa sama kursus bahasa Inggris? Gitu kan akhirnya kan. Iya ya, ya udah nggak usah pusing-pusing begitu gitu. Kalau kebutuhannya belajar bahasa Inggris bisa dipenuhi lewat kursus, gitu kan, kursusnya biasa, ya nggak apa-apa juga nggak lewat PBL, ya nggak? Kebayang nggak pemahaman dasarnya gimana? Jadi PBL ini adalah salah satu media pembelajaran kita gitu. Salah satu yang kita kerjain apa namanya, eh, yang kita eh, pilih untuk pembelajaran gitu. Bisa cara-cara lainnya gitu Kak Hana. Jadi jangan dipaksa-paksain Cuma juga model gitu. ya. Iya, cuma untuk belajaran. Jadi jangan jangan pusing-pusing juga dengan itu gitu. Aduh, nggak bisa di-PBL-in. Ya nggak apa-apa juga gitu di PBL-in. Memang nggak harus PBL semua gitu. Oke, berarti cuma salah Kebayang nggak? satu metode yang bisa dipakai Betul, gitu ya, betul. Kak? Makanya juga kan kalau di PKB Madani Hebat tuh ada namanya, ada project, ada kegiatan harian gitu. Jadi misalnya ada anak ngaji itu ya masuknya kegiatan harian, anak belajar apa murojaah itu kegiatan harian, nggak masuk di project gitu. Kebayang nggak? Nggak. Oke. Boleh dikasih Iya tuh, skill-skill malah Kak tentang PKBM Madani, barangkali dari peserta yang hadir malam ini ada yang tertarik untuk bergabung di PKBM Madani Hebat? iya, PKB Madani Hebat tuh sebenarnya adalah ikhtiar kita bareng-bareng lah ya dari Hebat buat mewadahi teman-teman pendidik rumahan. Gimana Cak? Biar pusing-pusing gitu dalam mengelola pendidikan rumahannya. Dia kan pusing kan bikin kurikulum segala macam. Nah, si PKB Medan Hebati dia udah nyediain full modulnya, terus kemudian aktivitasnya, jadi tinggal tinggal ikutin aja gitu. Kalau tadi saya cerita banyak tentang bagaimana bikin project gitu ya, 30 langkah segala macam, nah di PKBM itu udah dikasih tuh 30 langkah. Juga diajar tentang bagaimana bikin project rumahan. Jadi project sendiri gitu. Sehingga nantinya ada project yang memang ngejar kurikulum, tanda kutip ya. Ada project yang itu eh, sesuai dengan rumahnya masing-masing gitu. Gitu Kak Hana. Kalau mau nanya-nanya bisa nanya langsung ke aku lah ya, japri ke aku ntar tentang ininya. Atau langsung nanya ke teman-teman PKB dan Hebat. Hebat tuh sebenarnya punya banyak, akan makanya banyak sekali program tentang ini gitu. Maksudnya tentang project based learning segala macam. Jadi tunggu-tunggu aja kabarnya. Insya Allah lagi digodok bareng-bareng. Gitu Kak Hana. Jadi Berarti, ada IG-nya juga, PKB Madani Hebat IG-nya. oke, baik-baik. Terima kasih banyak. Gitu. Buat teman-teman yang di Jadi Depok, ini juga ini Kak Hana, ini lucu juga nih. Jadi diproses sebenarnya sama teman-teman. Karena namanya PKBM, kayak paket A, paket B, kayak paket C. Iya sih sebenarnya.
sebenarnya dia lebih kayak pendampingan home education ya sebenarnya ya, yang terstruktur dan sistematis gitu. Tapi udah kayak bukan udah kayak sekolahan ya, tapi udah sesuai dengan kurikulum sekolah. Jadi nanti kalaupun harus diujikan di ini ya udah siap gitu. Jadi rapotnya ada, terus kemudian NSN-nya ada gitu. Jadi semuanya terstruktur rapih gitu. Gitu Kak. Jadi Memang khusus sekarang apa memang ya? sudah dirancang untuk home educator ya, Kak? Home Iya betul. education. Home education. Jadi emang kesana arahnya. Ya kita pengen mewali teman-teman lah daripada terserak di mana-mana gitu kan. KBM-nya Alhamdulillah. gitu. Dan juga mewali teman-teman yang mau belajar tentang home education secara serius gitu ya. Kan nanti kalau di Hebat tuh ya gini kahan rencananya. Jadi ada layer satu itu adalah orang tua yang belajar tentang home education. Nanti tuh Abah Hasan tuh yang akan lead programnya. Belajarnya apa aja, segala-segala macamnya. Nanti layer 2 nanti kemudian kalau kalau udah pengen lebih terstruktur, lebih fokus, nanti masuk ke PKB Madani, bisa begitu. Gitu. Nanti kedepannya begitulah rencananya begitu. Ya, Spill, baik. spill, spill, spill informasi. Jadi memang ada ruang-ruang untuk anak-anaknya, orang tuanya juga, begitu ya, Kak, ya? Betul, betul, betul. Oke, baik. Ada lagi yang ingin Kalau ditanyakan? Apa? iya, silakan, Satu silakan. lagi ya, Kak? Silakan. Satu lagi Ini ya, kalau Kak? misalnya teman-teman mau ikut yang Rombel B, besok mulai nih. Jadi bisa nanya langsung ke PKB Madani Hebat. Saya kasih nomornya kali ya. Bentar, bentar, Boleh, Kak? bentar. Silakan ditunggu untuk pertanyaannya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Persilahkan. Terkait PBL atau di luar PBL juga. PBL Mudah-mudahan Kak aja Isma bisa lah. menjawab. Saya kasih nomor adminnya ya kalau mau nanya-nanya ya. Oke. Di chat. Ibu admin PKBM Madani. Di Hebat juga ada ini Kak Hana, ada rumah magang Hebat nih. Jadi teman-teman bisa belajar hal spesifik di masa rumah magang. Nah, itu juga pakai PBL. Oke. Ininya apa jadi kayak mau belajar permakultur nih bisa belajar ke Pak Indra di Dieng. Mau belajar tentang alam bebas di rumah bolangnya apa Bu Erna tadi Pak Itok di Surabaya. Kalau belajar tentang fasilitasi ke sini ke Kebun Bilabong ke Kalintang nih. Kalau tentang fasilitator masyarakat ke Saya Indonesia sama aku. Jadi teman-teman udah bisa bisa apa bisa punya banyak belajar tematik-tematik tentang profesi yang ingin dicapai anak-anak. Jadi bisa tahu talent sana gitu. Oke, baik. Infonya Tuh nomor oh, aku kasih di ini ya di apa di kolom chat chat. room Enggak ada bang, di kamar pink sana. gitu. Nah ini gitu. Oh, ada IG-nya juga. Oh, baik. IG-nya apa namanya, Pak Indra? Rumah Magang Hebat. Kayaknya rumah magang hebat gitu. Bentar saya cek linknya. Oke, Rumah Magang Hebat. Baik, masih ada yang ditanyain dulu terkait PBL? Jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri dulu. Ada yang mau disimpulkan lagi, Kak Isma? Sebelum kita tutup? Oke, jadi
tadi ya. Jadi saya hari ini ngenalin dulu tentang tentang PBL supaya apa? Supaya Bunda tahu bahwa kita tuh butuh bikin pembelajaran yang konkret, yang itu tuh bisa apa namanya? Bisa relate sama anak-anak. Jadi PBL ini salah satu teknik yang itu efektif banget buat anak-anak belajar dengan efektif gitu ya. Dibandingkan cekokin dengan berbagai macam pembelajaran, tapi mereka tuh nggak tahu maknanya buat apa belajar ini gitu. Karena orang itu hanya akan ingat kalau itu relate sama dia gitu. Kalau dibutuhkan sama dia. Kalau nggak dibutuhkan, dia akan ingat. Karena gini, saya belajar tentang otak. Jadi otak kita itu pinter banget. Otak kita itu mencerna semua informasi yang ada di sekitar dia. Semua gitu. Jadi sekarang nih saya lagi zooman nih sama teman-teman semua, itu otak kita tuh nyerap semuanya. Apa yang ada di depan saya, di belakang saya itu diserap semuanya. Suara apa itu diserap semuanya sama otak kita. Informasinya. Nah, tapi otak kita pintar. Otak kita itu hanya akan memilah. Jadi itu kayak kayak apa ya? Dia tuh kayak kayak layer gitu. Mana penting mana nggak penting gitu. Jadi yang nggak penting itu akan di skip sama dia gitu. Yang penting baru itu ada di apa namanya di atas, gampang diakses gitu. Karena saya dulu belajar hipnosis segala macam lah ya. Saya tuh belajar gimana caranya itu tuh dalam ini tuh ke Hana. Jadi belajar gimana caranya mencari informasi di otak lewat hipnosis gitu ya. Nah, namanya hipnosis forensik dulu. Dipakai buat apa sama polisi segala macam buat intervensi program-program kekerasan segala macamnya. Nah, itu tuh saya bisa bisa pakai itu untuk mengakses informasi yang selama ini nggak penting. Jadi tersimpan di dalam itu, diakses segala macamnya. Dan ternyata sebuah informasi itu jadi penting kalau relevan sama kehidupan seharinya seseorang gitu. Jadi ada dua tuh, relevan dan ada emosi yang nempel di situ. Gitu. Itu yang paling akan diingat sama orang-orang. Makanya PBL ini jadi efektif karena apa? Tadi selain dia relevan gitu ya. Karena dia anak-anak tuh belajar sesuatu yang relevan sama dia. Yang kedua adalah dia ada emosi, dia senang, dia curious, dia pengen sesuatu gitu. Yang itu tuh akan cepat banget tempelnya sama anak-anak gitu. Lebih mudah ingat, lebih mudah dihafalkan dan lain-lain. Dan nanti anak akan paham. Mungkin dia nggak hafal, tapi dia akan paham. Kenapa paham? Dia bisa karena kan dia benar-benar melakukan itu gitu ya. Nggak cuma dihafalin, tapi dia dilakuin gitu. Jadi kalau teman-teman belajar taksonomi Bloom dari mulai kan menghafal itu kan layer pertama, menghafal ujungnya menganalisa. Nah si PBL ini dia sampai 6 layer ini dikerjain semua. Dia menghafal, dia menganalisa, dia mengevaluasi gitu segala macam. Gitu Kak Hana. Makanya challenging-nya adalah kalaupun anak ke sekolah, ayo buatlah project-project buat dia gitu di rumah. Ayah bunda bisa belajar macam-macam di mana-mana. Sekarang sumber informasi udah banyak banget, tapi saya pengen ajak ayah bunda semuanya, ayo bikin project buat anak di rumah. Projectnya macam-macam, bebas apa aja. Gitu Kak Baik, Hana. Terima kasih banyak. Aduh, jadi lebih waktunya 5 menit. nggak masalah. Terima kasih Tapi boleh banyak kok kalau buat pertanyaan lagi, aman-aman aja saya mah santai aja. aman ya. Boleh. Tapi karena apa Aman, saya namanya mah waktunya. pengangguran. Oke, disudahi aja dulu ya Kak. Oke, Karena tadi kita kontraknya sudah jam 9 sampai jam 9 aja. Jadi insya Allah kita sudahi dulu pertemuan malam ini. Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, advance-nya dari pertemuan malam ini nih insya Allah. Nah, kalau sekarang masih membahas tentang Bikwai, mungkin nanti ke depannya bisa membahas tentang lebih dalam lagi tentang PBL, insya Allah. Terima kasih buat Kak Isma selaku pembicara malam ini. Insya Allah ilmunya luar biasa. Insya Allah bisa kita terapkan, bisa kita amalkan lah di keluarga masing-masing. Terima kasih juga buat para peserta yang sudah hadir malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelumnya saya tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.